There's nothing there. I'm coming back. Film berjudul Sniper the White Raven bercerita tentang seorang guru yang awalnya lemah dan cinta damai, namun seketika berubah menjadi sosok penembak jitu yang jago dan handal berkat motivasinya untuk membalaskan dendam atas kematian sang istri. Dan inilah Sniper the White Raven. Berlatar di perbatasan kedua negara yang sedang berperang. Kisah akan berfokus pada pasangan suami istri yang memilih hidup damai dengan tidak ikut andil dalam konflik perang. Ada Mykola dan Natasha, mereka berdua tinggal di rumah sederhana yang jauh dari pemukiman, dan sudah merasa bahagia tanpa harus ikut-ikutan perang yang tidak ada ujungnya. Mykola sendiri adalah seorang guru matematika, yang setiap hari berangkat mengajar dengan sepeda tuanya. Sedangkan Natasha sendiri, mengurusi rumah sambil sesekali melukis dan membuat karya seni sesuai dengan hobi dan bakatnya. Good morning. Good afternoon. Good morning. Series of bloody clashes with the Burkett Special Police saw the killing of over They've even got 100 snipers. protesters. Velocity is calculated. Saat mengajar, tak jarang Mykola mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari muridnya, akibat dirinya yang berasal dari negara sebelah, alias musuh dari negara ini. Di mana Mykola yang sabar dan tak suka kekerasan pun memilih untuk diam ketika diperlakukan seperti itu oleh muridnya sendiri. We both know. You don't belong here. Dengan konflik yang sedang terjadi dan berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan, Mykola nyatanya selalu merasa bahagia, karena ketika pulang ke rumah, selalu ada istri tercinta yang menunggunya setiap hari. Keesokan harinya, ketika akan berangkat mengajar, Mykola melihat dua tentara musuh sedang berjaga di jalan yang sering dia lalui dan tanpa curiga sedikit pun. Dan karena Mykola cinta damai dan tidak peduli dengan konflik yang terjadi, Mykola tetap melanjutkan keberangkatannya. Dan ketika sudah saat sampai di sekolah, dia tidak menemukan satu orang pun di sana. Setelah melihat berita di televisi, dikabarkan jika konflik perang ini semakin memanas dan para tentara di negara ini diturunkan untuk menghabisi mata-mata yang dicurigai. Saat itulah Mykola segera pulang ke rumah, dan menemukan dua tentara tadi sedang menyiksa istrinya, di mana mereka berdua menganggap jika Natasha adalah mata-mata yang ditugaskan untuk mencari informasi. Meski Mykola sudah menjelaskan jika dia adalah istrinya, mereka berdua tetap menyiksa, dan membakar rumah mereka, yang ketika Natasha kesal dan bermaksud untuk melempar mobil tentara mereka dengan batu, tiba-tiba. Siang harinya, Mykola ditemukan dua tentara ini tengah tertidur, tepat di samping jasad istrinya, di mana kedua tentara yang baik hati ini menggali tanah untuk menguburkan jasad Natasha, sedangkan Mykola sendiri nampak masih terpukul dengan kepergian istri tercintanya. Di tengah puing-puing reruntuhan rumahnya, Mykola menemukan satu patung kayu buatan istrinya untuk dibawa dan disimpan, sebagai kenang-kenangan terakhir dengan mendiang istri tercintanya. Kedua tentara baru ini pun membawa Mykola ke pangkalan militer untuk diamankan, di mana Mykola yang sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi, tiba-tiba berkata, bahwa dia ingin ikut pelatihan militer dan mengusir musuh dari negara dan tanah air mereka. Pada awalnya, Mykola merasa kesulitan dalam berbagai jenis latihan, karena wajar saja sebagai seorang guru matematika yang cinta damai dan tidak pernah latihan fisik, hal ini cukup sulit baginya. Tetapi dengan motivasi yang kuat, tak butuh waktu lama Mykola untuk menjadi sosok baru bahkan lebih unggul dari semua relawan yang ada.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Suatu hari, Pak Pelatih memberitahu bahwa pusat sedang kekurangan sniper di baris depan, di mana di saat Mikola berdiri dan mengajukan dirinya, Pak Pelatih dan para relawan pun sempat ragu karena Mikola yang seorang cinta damai dan anti kekerasan. Namun Mikola yang sekarang sudah punya tujuan hidup yang baru pun, berani melakukan sebuah tantangan, bahwa dirinya mampu membongkar pasang AK-47 hanya waktu kurang dari 20 detik dengan mata tertutup. In 18 seconds! Dan ya, Mikola yang sekarang punya nama baru yakni Raven pun berhasil melakukannya dalam waktu hanya 18 detik saja, di mana Bapak Kapten yang menyaksikan ini pun melihat sebuah potensi besar pada diri Raven untuk bisa menjadi prajurit tangguh yang tak terkalahkan. Singkat cerita, Raven dan beberapa relawan terpilih pun dipindahkan ke tempat pelatihan khusus sniper, di mana mereka semua diberikan senapan berjenis PD atau senapan runduk Dragunov, dan hanya Ravenlah satu-satunya relawan yang diberikan senapan berbeda yaitu senapan biasa yang sudah tua, yang hal ini sengaja dilakukan karena Raven tidak punya dasar militer dan masih baru dalam dunia kemiliteran. Meski diperlakukan berbeda dan selalu mendapat perlakuan tak sama, Raven pun menunjukkan mental dan tekad kuatnya ketika dia tidak bergeming sedikit pun ketika instruktur menembak tepat di samping tubuh para relawan, yang hal ini merupakan sebagian dari pelatihan sniper, bahwa aturan dasar seorang sniper adalah tetap tidak terlihat dalam keadaan apapun. Dalam teori dan perhitungan, Raven pun justru lebih unggul dibanding yang lain, karena seperti kita tahu, dia adalah guru matematika yang sudah terbiasa dengan hitung-menghitung, sehingga sebelum Kapten menyelesaikan soalnya, Raven sudah bisa menyelesaikan jawabannya terlebih dahulu. 940 and 804.5. Not bad, Raven. Saatnya ujian menembak, para kandidat diharuskan menembak dalam situasi sulit penuh kabut, di mana di saat yang lain menembak sesuai dengan instruksi, Raven pun tetap sabar dan menunggu, dan tak kunjung menarik pelatuknya, di mana dia menunjukkan kesabaran seorang sniper sejati dengan menunggu waktu yang tepat untuk menembak. Code green! Code green! Raven, minus. Exam complete. I didn't shoot. +3, Raven. Raven pun akhirnya resmi diterima di kompi pertama sebagai sniper utama di baris pertama atau di baris depan, yang saat itu juga, langsung dikirim dalam misi pembersihan tentara penjaga bersama kaptennya sendiri, di mana Raven dan tim pun harus membersihkan area tersebut supaya jalur warga sipil bersih dari tentara musuh yang berjaga. Saat itulah muncul sebuah mobil berisi 2 warga sipil, sepertinya pasangan suami istri yang akan memasuki negara ini, di mana para oknum tentara ini atau oknum musuh. Oknum tentara ini pun menghadangnya dan bermaksud untuk memperkosa istri dari si warga sipil tersebut setelah si suami dibuat tak sadarkan diri, dan sebelum semua itu terjadi, Raven dan tim pun sudah bersiap dengan targetnya sendiri. Congratulations on your first mission. Citing a policy of ban on imported food from the EU and several other countries. Early election after dissolving the current. Di sisi lain, lebih tepatnya di area musuh,
kita akan melihat dua sniper dari pihak Raven tengah merangkak perlahan di bawah terik sinar matahari, di mana tanpa sadar mereka berdua sedang diawasi oleh sniper musuh yang katanya terkenal sangat mematikan, yang bernama Sam, yang rupanya sudah berjam-jam dengan sabar mengawasi mereka berdua dan sudah siap untuk menembak. Namun, sebelum itu si Sam merekam aksinya menggunakan alat perekam, untuk sebagai kebanggaan atas kehebatan dirinya. Jasad satu sniper ini pun berhasil dievakuasi ke pangkalan, dan cukup membuat si kapten dan semua orang terkejut, karena sniper ini terkenal paling jago dan paling hebat di pasukan mereka, sehingga kematiannya cukup menjadi pertanyaan tentang siapa sniper musuh yang telah mampu membunuhnya. Untuk menggantikan misi ini, maka dikirimlah Raven dan si kapten dan beberapa tim untuk memasuki wilayah tersebut, di mana mereka mulai berangkat di pagi hari buta untuk bersiap kalau ada beberapa tentara musuh yang berkeliaran di area tersebut. Plus. Dan benar saja, setelah Raven dan tim memasang jebakan, muncullah beberapa tentara musuh yang salah satunya ternyata murid si Raven yang pernah melakukan tindakan tidak menyenangkan, dan karena ini adalah tugas, Raven dan tim pun terpaksa harus membantai mereka semua tanpa rasa kasihan sedikitpun. Who's Ivan? My former student from Horlivka. Setelah berhasil membantai pasukan pertama, Raven dan tim pun berhasil masuk ke pos pertama, yang di situ mereka perlahan merangkak untuk mengawasi dua tentara yang sedang berjaga, dan setelah terlihat, kedua tentara tersebut ternyata adalah pelaku yang telah membunuh Natasha istrinya, yang dimana saat si kapten menyuruh Raven untuk bersabar dan jangan dulu menembak, hasrat-hasrat dendam dalam diri Raven pun seketika menyeruak yang membuat jarinya tidak tahan untuk menembaknya. Dan ya, Raven pun berhasil membunuh salah satu dari dua pelaku tersebut. Tetapi masalahnya, sekarang adalah posisi dia dan si kapten berhasil ketahuan, sehingga satu pelaku pun langsung memberitahu posisi tersebut, sehingga si sniper Sam berhasil membunuh si kapten dengan cukup mudah. Sniper at 10 o'clock. Kematian si kapten jelas membuat Raven semakin terpukul setelah kehilangan istri tercinta. Kini orang terdekatnya pun harus meninggalkan dia, di mana Raven nekat melakukan misi sendirian untuk menumbangkan dua sniper musuh di wilayah mereka, yang posisi mereka cukup menyulitkan karena kedua sniper musuh sudah berada di posisi masing-masing, yang satu berada di dalam gedung kosong, dan satu lagi menyamar menjadi tumpukan sampah. Dan entah bagaimana caranya, Raven terlihat sudah berada di antara alang-alang sejak berjam-jam lebih dulu dari mereka, sehingga ketika si sniper sampah bergerak mundur, Raven pun langsung menembaknya saat itu juga. Beberapa waktu berlalu, Raven pun dipanggil ke pangkalan pusat di mana sedang terjadi masalah serius, ketika si sniper Sam mempublikasikan rekaman video miliknya ketika membantai 5 sniper mereka, termasuk si kapten, di mana dipublikasikan rekaman tersebut adalah untuk menakut-nakuti pasukan di negara ini dalam rangka menekan mental para tentara yang ada. Berlokasi di sebuah pabrik kimia, Raven dan tim akan melakukan misi untuk membinasakan si sniper Sam. Namun karena lokasi tersebut penuh dengan bahan kimia yang mudah meledak dan bisa menimbulkan pencemaran lingkungan, mereka pun semua harus bergerak sangat hati-hati dan jangan asal menembak, sehingga rencananya adalah dengan membersihkan dulu musuh yang berkeliaran di bawah, barulah Raven sendirian akan bergerak untuk membunuh si sniper Sam secara langsung. In position.
Singkat cerita, mereka sudah sampai di lokasi, di mana 10 sniper itu sudah ditempatkan pada jarak yang aman untuk siap melindungi pergerakan Raven. Sementara Raven akan bergerak masuk sendirian, dengan membunuh beberapa penjaga yang tidak terjangkau, yang salah satu dari penjaga tersebut adalah pelaku yang telah membunuh istrinya yang kemarin tak sempat dibunuh. Sehingga kesempatan ini sekaligus menjadi ajang balas dendam atas kematian istrinya. Setelah Raven memberikan aba-aba, ke-10 sniper pun langsung membantai para tentara musuh yang berada di bawah, disusul dengan tembakan beruntun yang ditembakkan oleh satu pengalih perhatian, supaya si sniper Sam tidak mendengar dan tidak menyadari jika pasukannya sudah tewas dan tak ada lagi yang akan melindungi posisinya dari bawah. Perlahan Raven pun mulai memasuki gedung pabrik kimia tersebut, di mana Sam menyuruh satu sniper rekannya bernama Alex untuk menghubungi pasukan pelindung di bawah, yang ketika mereka panggil namun tidak membalas panggilan, dan Alex pun bangun dari posisinya untuk memeriksa ke bagian bawah. Saat itulah Raven diam-diam mendekati posisi sniper si Alex dengan senapan yang masih ada di tempatnya, di mana Raven meletakkan sebuah granat tepat di titik tersebut untuk membunuh si sniper Alex saat dia kembali nanti. Sementara itu, si Sam yang mulai khawatir dengan pasukannya pun bangun juga dari posisinya, di mana dia pergi ke atap gedung dan menemukan satu snipernya sudah tewas, sehingga dia mulai menyadari akan keberadaan pasukan yang sedang mengawasinya saat ini. I've got a 200. What happened? Sniper. Ketika si Sam kembali ke posisinya, saat itulah dia kaget melihat patung buatan Natasha terletak di depannya, yang ketika dia sedang heran, tiba-tiba setelah si Sam dan pasukannya tewas, Raven pun langsung mengambil senapan milik si sniper Sam, untuk bersiap menyambut kedatangan pasukan bantuan, di mana saat Raven sudah menembak kapten mereka, ke-10 sniper yang berada di posisinya pun langsung membombardir pasukan ini dan berhasil membantai pasukan mereka semua dengan cepat. Setelah misi ini berhasil, Raven pun berjalan kembali ke arah rumahnya, yang kini sudah hancur dan berantakan. Di situ masih terdapat batu cinta damai yang sempat dibuat oleh Natasha. Karena sekarang dendamnya sudah terbalaskan, akhirnya Raven pergi ke makam Natasha, sekaligus untuk meminta izin untuk melanjutkan perjuangannya. Dan disinilah Raven sekarang, sebuah lokasi yang dingin di bawah hujan salju, di mana Raven akan menjadi seorang sniper yang handal dan profesional, yang siap menembak siapapun dan apapun yang terlihat. Guide thy hand, O Lord. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, perang adalah hal yang sangat mengerikan. Namun alangkah bijaknya jika para pemimpin bisa mengendalikan emosi dan berpikir panjang. Jangan sampai perang terjadi, karena akan merugikan semua orang, dan perang tidak pernah menjadi solusi abadi untuk masalah apapun. Saya Joe Problemo undur diri. See you the next video.